Puji nama Tuhan, Shalom. Wow, luar biasa pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua ada di tempat ini itu karena anugerah Tuhan yang terus Dia limpahkan bagi engkau dan bagi saya. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Yesus Kristus. Saya juga menyapa bagi para jemaat yang ada di online. Selamat beribadah, mari rasakan kasih Tuhan yang tercurah atas hidup kita semua. Mari tundukkan kepalamu, kita bersatu, kita berdoa. Terpujilah namamu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami umatmu datang di tempat ini di gerejamu Tuhan. Kami mau menyenangkan namamu. Curahkanlah roh kudusmu bagi setiap kami. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan sampai kepada hambamu nanti yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau terus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam namamu Yesus kami percaya urapan-Mu terjadi di tempat ini. Kami menerima kemenangan yang daripadamu. Haleluya, amin. Terima kasih, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, mari sama-sama katakan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terduga
Akui Dia. Ungkapan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kesempatan. Ya Allah masyikin Yes, kami kagum akan kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hati kami mau dibentuk. Terima kasih, haleluya. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Hosana bagi Kau Allah di tempat tamu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pertolongan, Allah sumber kehidupan. Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Yes, akui Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Yes, amen. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi dengan segenap hati, aku punya. Sambil perlahan saya mengundang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akui kedaulatan tangan Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Engkau segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, kini kami umat-Mu siap bersorak, bersuka cita bagi nama-Mu. Yang siap bersama saya katakan, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu Saudara. Mari bersatu hati, bersorak. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Angkat tanganmu, karena kuasa-Mu, yes, karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar. Yes, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus. Mana suaramu bagi Tuhan Yesus? Yes. Kau yang akan selalu berada. Percaya Tuhan, jadikan semua keinginanmu nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Sekali lagi yuk. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disenangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tanganmu bagi Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan Yesus yang hebat. Praise our God. Pengukis kekrawalan, merangkai jagat raya, pencipta
yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Yes, terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Mari bersama-sama katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Ini janji kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kekuatan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, sampai akhir di hidup. Lama kita terima kasih Tuhan. Kami mau terus melekat tinggal erat di dalam Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini janji kami kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap biar kau dapati ku hambamu yang setia. Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Kami mau setia mengikut Tuhan, kami mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Hidup ini tidak mudah, ada banyak pergumulan di dalamnya, tetapi kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dengan semua kelemahan kami, dengan semua kekurangan kami, dengan semua keterbatasan kami, tapi kami rindu menyenangkan hati Tuhan.
Dan biar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk terus setia ya Tuhan, sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah ibadah kami pada hari ini. Dan sekarang kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat pagi. Lagu yang baru saja kita nyanyikan ya, kita mau setia mengikut Tuhan seumur hidup kita. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Lukas pasal 9 ayat 23 Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ikut Tuhan tidak mudah saudara, tetapi lagu yang baru saja kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa kita mau terus setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Di tengah kesulitan kita, di tengah masalah dan pergumulan yang kita hadapi, mari kita belajar untuk melihat kasih Tuhan kepada kita. Kita Pratapan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kitab Pratapan itu ditulis saudara di dalam keadaan yang begitu buruk dari orang-orang Yehuda. Nabi Yeremia menulis itu dalam pergumulan pribadi dia sendiri juga yang begitu berat. Tetapi dia bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, hari ini harga BBM begitu tinggi, inflasi sudah mengintip di depan pintu sana, krisis ekonomi mungkin bisa terjadi. Baru-baru ini ada berita tentang hantavirus, tidak tahu itu bagaimana, sejauh apa dampak dan efeknya bagi kita. Tetapi mari kita berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru buat kita, setiap pagi kasihnya selalu baru. Baik saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya berikan judul hikmat untuk menjalani kehidupan. Nah, setiap hari kita tentu harus mengambil banyak keputusan, setiap hari kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup kita, dan kita menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan, maka kita butuh hikmat untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah, sebuah peristiwa yang dialami oleh Daniel. Dalam Daniel pasal 2 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Bertanyalah raja kepada Daniel yang juga bernama Belsasar. Jadi Daniel berada di Babel dan namanya diberi juga nama Babel, Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya? Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, tukang jampi, ahli ilmu gaib, atau ahli nujum. Tetapi ayat 28, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari terkemudian. Inilah mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Sementara tuanku di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pikiran-pikiran tuanku tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, saudara, kisah ini terjadi dalam masa pembuangan di Babel. Ya, saya beberapa kali menyampaikan khotbah dengan latar belakang pembuangan di Babel. Babel di sini adalah peristiwa pembuangan di Babel ini terjadi kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Dan kita perlu membedakan itu dengan Babel dalam kitab Kejadian. Itu Babel yang berbeda, terpisah jarak ribuan tahun. Dan perlu dibedakan juga dengan Babel Bangka Belitung. Nah, itu beda lagi saudara. Kalau saudara mau cari kopi, ya banyak warung kopi yang enak di Babel Bangka Belitung. Yang dijadikan film apa itu? Mengejar Matahari. Apa itu ya saudara ya? Pokoknya film itu yaitu Babel Bangka Belitung. Peristiwa ini tidak terjadi di Babel Bangka Belitung, tapi di Babel di Mesopotamia sana. Nah, saudara, latar belakang kisah ini adalah Yehuda, kerajaan Yehuda beberapa kali diserang oleh Nebukadnezar sejak tahun 605 sampai 586 sebelum Masehi. Nebukadnezar dari Babilonia atau Babel. Dan setiap kali Nebukadnezar menyerang Yehuda, menyerang Yerusalem, maka beberapa atau banyak orang Yehuda dibawa ke Babel.
Nah, Daniel adalah salah satu orang yang ikut dibawa dalam pembuangan ke Babel pada penyerbuan pertama tahun 605 sebelum Masehi. Dan pada saat itu orang-orang pintar, para ahli, orang-orang yang punya potensi dari penduduk Yehuda dibawa ke Babel. Daniel pada saat itu tahun 605 sebelum Masehi, usianya masih muda, kira-kira 17 tahun. Dan kalau saudara baca di bagian-bagian awal kitab Daniel, saudara akan melihat di sana bahwa Daniel dalam usia 17 tahun itu dia dipilih untuk menjadi seorang yang akan menjadi ahli di dalam pemerintahan, administrasi pemerintahan di kerajaan Babel. Dan dia dididik selama 3 tahun di istana. Diajarin tentang bagaimana politik Babel, diajari tentang bagaimana mengatur administrasi pemerintahan Babilonia dan lain sebagainya. Nah, pasal 2 yang kita baca itu terjadi pada masa awal Daniel bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Jadi kira-kira umurnya masih 20-an tahun, saudara. Dan apa yang terjadi? Tadi kita sudah membaca, ya saudara, sepintas ya, kisahnya bisa saudara baca di sepanjang pasal 2. Yang terjadi adalah Nebukadnezar bermimpi. Dan dia ingin mengetahui makna dari mimpinya itu. Tetapi yang aneh, dia tidak mau cerita apa isi mimpinya, saudara. Nah, ini orang cari gara-gara ini, saudara ya. Mau tahu makna mimpinya tapi nggak mau cerita apa mimpinya. Ada 2 kemungkinan, mungkin dia lupa atau dia sengaja memang mau cari perkara, cari gara-gara. Dan sepertinya kesan yang kita baca dalam Daniel pasal 2, sepertinya memang Nebukadnezar sengaja untuk tidak mau cerita tentang mimpinya. Nah, saudara, memang kita kadang-kala kalau mimpi itu lupa ya. Saya dengan istri saya ini punya perbedaan tajam. Apa, saudara? Kalau saya bangun tidur, saya selalu lupa mimpi saya. Yang saya ingat adalah kesannya, oh senang, gelisah, takut. Tapi kalau istri saya, saudara, bisa cerita detail mimpinya. Ketemu orang pakai baju merah, rambutnya pirang, lalu jalan di mana, makan apa, mangkoknya warna apa, saudara, lalu dan lain sebagainya. Bisa cerita lauk di mangkok itu isinya apa, bisa cerita dengan detail mimpinya, saudara. Tapi saya lupa, saudara. Tadi pagi saya bangun tidur, saya mimpi, saya mencoba mengingat supaya saya bisa cerita sama saudara. Saya coba ingat-ingat, saya nggak ingat mimpi saya, saudara. Nah, rupanya Nebukadnezar juga melakukan hal yang sama. Mungkin dia lupa mimpinya, tapi kemungkinan besar dia sengaja tidak mau cerita apa mimpinya. Dan ini satu permintaan yang aneh. Tapi karena Raja Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa secara absolut, tidak ada halangan apapun, mau minta apa saja boleh. Dan celakanya, saudara, Nebukadnezar dia panggil semua orang pintar di Babel, di Babilonia, dan dia berkata, kamu harus cerita apa mimpiku dan kemudian artikan mimpi itu. Dan kalau tidak bisa, kalau tidak ada satu orang pun di Babilonia yang bisa, maka semua orang pintar akan dibunuh. Semua ahli di Babel akan dibunuh, termasuk juga Daniel. Nah, saudara, ini adalah sebuah krisis besar yang dialami oleh Daniel. Sepintas dari apa yang saya ceritakan tadi, rasanya tidak ada solusi, saudara. Siapa yang bisa menebak mimpi seseorang? Tidak ada clue, tidak ada petunjuk sama sekali. Plus harus mengartikan maknanya. Dan kalau tidak ada yang bisa, maka semua orang pintar akan dibunuh. Dan ini sesuatu peristiwa, satu keadaan yang tidak ada solusi, tidak ada jalan keluarnya. Saudara, dalam hidup ini kita juga seringkali menghadapi seperti itu ya, saudara ya. Menghadapi masalah keluarga, kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah keluarga kita. Istri sulit untuk berubah, suami sulit untuk berubah, anak-anak dari tahun ke tahun tetap seperti itu, tidak ada solusi. Lalu mau apa? Hidup kita seolah-olah sudah hancur. Kondisi pekerjaan mungkin tidak ada solusi. Keadaan pekerjaan kita belum membaik, sekarang sudah mulai mengintip krisis ekonomi. Tidak ada solusi buat persoalan pekerjaan kita. Masalah pendidikan begitu sulit, cari kuliah sekarang begitu sulit. Kalaupun dapat kampus, biayanya terlalu mahal dan lain sebagainya. Seolah-olah kita dihadapkan pada keadaan di mana kita tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar untuk hidup kita. Tetapi kita akan belajar, saudara, dari kisah Daniel ini. Bagaimana ketika kita berada dalam keadaan sulit dalam hidup ini, kita bisa menemukan jalan keluarnya ketika kita punya hikmat untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Yang pertama, saudara, hikmat untuk menjalani kehidupan itu adalah kita perlu mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara, tidak ada orang di dunia ini yang tidak terbatas, tentu saudara sepakat dengan saya. Tetapi masalahnya dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita seringkali merasa bahwa kita tidak terbatas.
Terutama ketika kita berada di puncak karir, ketika kita berada di puncak kesuksesan, kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu, kita merasa bahwa kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Padahal sesungguhnya manusia itu rentan, manusia itu rapuh, saudara. Saya sering kali bercerita, orang yang paling kuat sekalipun, kalau dia kena sakit gigi, dia nggak akan bisa apa-apa, saudara, sampai sakit giginya itu sembuh. Ya itu merupakan bukti bahwa manusia itu begitu rentan. Orang yang paling kuat sekalipun, kalau dia kena sakit kulit dan gatal-gatal di punggung dan dia tidak bisa garuk, dia tidak akan bisa apa-apa, saudara. Begitu rentan, begitu rapuh manusia itu. Tapi seringkali manusia tidak sadar akan keterbatasannya. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang akan bisa menjalani hidup dengan baik adalah orang yang bisa menyadari keterbatasannya dan kemudian bersikap bijaksana karena dia tahu bahwa dia terbatas. Saudara, di dalam kisah ini kita melihat ada dua contoh orang yang terbatas. Yang pertama adalah Nebukadnezar. Saudara, tahukah saudara bahwa Nebukadnezar pada saat itu memimpin kerajaan Babilonia, kerajaan superpower di seluruh Laut Tengah dari Asia Barat sampai ke Eropa, dan tidak ada satu kerajaan pun yang bisa bertahan menghadapi Babilonia. Dan Nebukadnezar bukan seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Dia adalah raja yang punya kekuasaan yang absolut. Bukan seperti presiden-presiden pada zaman modern ini. Jadi presiden di zaman modern pun rasanya sudah berkuasa, saudara. Apalagi Nebukadnezar punya kekuasaan absolut. Dan kalau boleh dikatakan pada saat itu, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Nebukadnezar adalah orang paling berkuasa di dunia. Dia bisa menaklukkan banyak kerajaan. Dia membangun Babel dengan begitu luar biasa. Menurut penelitian arkeologi, saudara, tembok benteng Babel itu begitu tebalnya sehingga kereta kuda bisa berjalan di atasnya keliling. Begitu lebar tembok itu sehingga tidak bisa ditaklukkan oleh musuh. Nah, saya siapkan sebuah foto, saudara, yang merupakan rekonstruksi dari apa yang disebut sebagai Taman Gantung Babilonia. Bisa ditampilkan di slide. Ya, mengakui keterbatasan. Ya, ini poin pertama. Selanjutnya saya tampilkan di slide. Ada sebuah foto yang menggambarkan tentang sebuah apa yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu, yaitu taman gantung. Taman gantung ini kira-kira tingginya seperti bangunan 10 lantai pada zaman sekarang, saudara. Mungkin buat kita hari ini tidak terlalu jadi masalah, tapi pada zaman itu abad ke-6 sebelum Masehi membangun sebuah taman yang tinggi, yang besar. Dan yang heran lagi, saudara, yang hebat, ada air terjun, ada sungai yang mengalir dari atas. Sehingga orang pada zaman itu berarti sudah menemukan sebuah cara untuk memompa air setinggi 30 meter ke atas. Bagaimana caranya, saudara? Buat kita zaman sekarang tidak terlalu jadi masalah. Tapi buat mereka pada zaman itu satu kehebatan arsitektur luar biasa. Dan Taman Gantung Babilonia ini adalah salah satu dari keajaiban dunia di dunia kuno pada zaman itu. Beda dengan keajaiban dunia di zaman kita sekarang, saudara. Dan begitu hebatnya Raja Nebukadnezar menguasai seluruh dunia yang beradab, seluruh dunia yang maju pada zaman itu. Dia penguasa militer yang hebat, dia ahli mengatur politik yang hebat, dia ahli membangun yang hebat, dia orang yang paling berkuasa pada zaman itu. Tapi ternyata, saudara, orang yang seolah-olah tidak punya keterbatasan, ternyata dia gelisah hanya karena hal yang sepele. Apa itu, saudara? Karena mimpi. Dan karena mimpi itu dia juga kemudian berpikir untuk melenyapkan orang-orang pintar di Babel. Dia gelap mata, dia panik hanya karena mimpi. Saudara, ini menunjukkan bahwa semua orang pasti punya keterbatasan. Orang yang paling hebat sekalipun, hanya karena hal yang sepele seperti itu, dia bisa berpikir untuk membunuh banyak orang karena dia frustrasi dengan mimpinya, dia takut, dia gelisah, dia merasa terancam dari apa yang dia lihat di dalam mimpi itu, saudara. Saudara, itu menunjukkan keterbatasan manusia. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi justru kita perlu belajar mengakui keterbatasan kita. Dan justru karena kita sadar akan keterbatasan itu, maka kita bisa hidup bijaksana. Ya, beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan khotbah di sini tentang bagaimana kita menyikapi keterbatasan kita. Dan justru kalau kita sadar kita terbatas, kita akan bisa bersikap bijaksana. Saudara, orang yang paling kuat, paling berkuasa di dunia sekalipun, akan ada waktunya
kekuasaan, kekayaan mereka itu tidak akan bisa menolong mereka. Ada orang yang bangga dengan koneksinya, kenal dengan banyak pejabat, kenal dengan banyak jenderal. Tapi akan ada waktu atau ada hal-hal tertentu dalam hidup di mana orang-orang kuat yang kita kenal tidak bisa menolong kita. Maka kita harus belajar hidup bijaksana. Kita harus belajar untuk rendah hati. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri sebelum kita kemudian terjerumus ke dalam keadaan yang rusak, yang hancur dalam hidup kita. Karena kita bersikap seolah-olah kita tidak punya keterbatasan dalam hidup. Orang yang tidak sadar keterbatasannya, dia akan pakai kesehatannya dengan sembarangan. Minum alkohol banyak-banyak, merasa seperti tidak bisa sakit, merokok banyak-banyak, dan kemudian suatu saat rugi sendiri dia. Dan ada banyak hal lain saudara yang membuat kita ini akan bersikap tidak bijaksana kalau kita tidak sadar akan keterbatasan kita. Ya, ada orang yang bangga dengan kekayaannya. Kekayaanku tidak habis 7 turunan, maka aku sekarang foya-foya melakukan segala macam hal. Dia tidak sadar suatu saat kekayaan yang tidak habis 7 turunan itu juga akan bisa habis, juga akan bisa tidak menolong dia lagi. Ada orang yang lebih hebat daripada itu saudara. Kekayaanku bukan saja tidak habis 7 turunan, tapi kekayaanku tidak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, sampai 11 perapatan juga kekayaanku nggak habis. Tetapi saudara, tidak ada orang yang tidak terbatas. Suatu saat kekayaan kita tidak akan bisa menolong kita. Itulah keterbatasan kita manusia. Saudara mungkin pernah tahu kisah ya tentang Alexander Agung, seorang pemimpin militer yang hebat, menaklukkan banyak wilayah dalam usia yang sangat muda. Dan tahukah saudara, dia meninggal umur 30 tahun, tidak berkuasa menghadapi penyakit karena dia sakit demam, tidak tahu karena apa saudara. Dalam usia muda 30 tahun, seorang yang paling hebat di dunia, yang menyatukan puluhan negara di dunia modern sekarang di bawah kekuasaannya, tetapi ternyata dia tidak berkuasa melawan penyakit. Ya saudara, itu hidup kita. Tapi kita tidak perlu kecil hati dan putus asa menghadapi keterbatasan, tapi juga jangan sombong menghadapi itu. Yang kedua saudara, keterbatasan orang-orang pintar di Babel. Ternyata mereka ini walaupun orang-orang pintar dikumpulkan dari seluruh Babilonia, dikumpulkan dari negeri-negeri yang jauh, tetapi ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dari Raja Nebukadnezar. Dan itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini kita juga seringkali tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan kepintaran kita, saudara. Kita merasa kita cukup berpengalaman dalam pekerjaan, ternyata suatu saat ada problem yang kita hadapi yang tidak bisa kita selesaikan dengan pengalaman kita. Kita merasa kita cukup pintar mengelola uang dan mengelola bisnis, tetapi kita harus sadar juga bahwa akan ada juga keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan dan masalah pekerjaan kita. Daniel pasal 2 ayat 27 mengatakan demikian. Daniel pasal 2 ayat 27. Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, tukang jampi, ahli ilmu gaib, atau ahli nujum. Saudara, rupanya Nebukadnezar mengumpulkan semua ahli dari berbagai bidang pengetahuan yang ada di Babel. Orang bijaksana itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti teknologi, orang-orang yang mengerti hukum, mengerti politik, mengerti sains, orang-orang yang menjadi penasehat raja. Tidak cukup orang bijaksana dikumpulkan, tukang jampi juga dikumpulkan. Apa itu tukang jampi? Orang yang punya mantra-mantra, punya ilmu-ilmu yang di luar ilmu yang kasat mata, saudara. Itu dipercayai juga oleh Nebukadnezar. Tukang jampi tidak cukup, dipanggil juga ahli ilmu gaib. Orang-orang yang dianggap bisa berkomunikasi dengan dunia spiritual masih dianggap tidak cukup juga. Kita lihat apa saudara? Ada ahli nujum. Ahli nujum itu adalah orang-orang yang pintar membaca pergerakan benda-benda angkasa atau astrologi. Dan rupanya semua orang dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu ternyata tidak bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan dari Nebukadnezar. Ya saudara hari ini masih percaya sio, masih percaya zodiak, asmara. Wah ya saudara ya, zodiaknya apa? Aries, asmara. Hari ini kamu akan dijutekin oleh pasanganmu. Wah, saudara ya. Lalu saudara percaya itu. Ekonomi, keuangan. Kalau kamu boros, kamu akan jadi miskin. Ya itu tidak usah diramal saudara ya. Tidak usah diramal, itu hal yang semua orang tahu.
Kalau saudara percaya itu, saudara mirip dengan Nebukadnezar, panggil ahli nujum untuk mengetahui nasib hidup saudara. Dan ternyata saudara, para ahli itu tidak berhasil. Semua ahli dari berbagai bidang kehidupan itu tidak bisa berhasil, dari berbagai bidang ilmu itu tidak berhasil menyelesaikan masalah. Ya, kita baca bagaimana keputusasaan orang-orang ini. Daniel pasal 2 ayat 11 sampai 13 mengatakan demikian. Apa yang diminta Tuanku Raja terlalu berat, dan tak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dewa-dewa yang tidak tinggal di antara manusia. Raja pun menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu ia menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, Daniel dan teman-temannya pun dicari untuk dibunuh. Ternyata kepintaran tidak bisa menjawab semua persoalan manusia. Saudara, orang berpikir saat ini dengan teknologi maju semua masalah orang selesai. Tidak, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang sejak ada WhatsApp, saudara jadi tidak pernah khawatir? Tidak, saudara. Saya masih ingat betul dulu waktu kita masih pakai telepon kabel, kita khawatir tentang sesuatu. Setelah itu kita bisa SMS, kita tetap khawatir tentang banyak hal. Dari SMS berubah jadi BlackBerry, kita tetap khawatir tentang banyak hal. Hari ini kita punya WhatsApp, kita punya video call, kita bisa cari segala macam informasi, kita punya akses kepada kemajuan teknologi, kita tetap khawatir tentang banyak hal dan tetap ada banyak masalah yang kita hadapi. Artinya saudara, kepintaran manusia tidak bisa menjawab semua persoalan manusia. Teknologi kedokteran sudah maju, tetapi kadangkala sakit kita belum bisa disembuhkan dengan teknologi kedokteran yang ada. Sarana untuk bertransaksi makin mudah sekarang. Saudara bisa bayar segala sesuatu dengan online, saudara bisa beli dan jual saham dengan mudah secara online. Tapi tetap saja saudara, ada kondisi-kondisi ekonomi yang tidak bisa kita selesaikan. Kita dibanjiri informasi, pengetahuan tentang marketing, pengetahuan tentang bisnis, tapi tetap saja kerja tidak semudah itu. Maka nasihat firman Tuhan hari ini memberitahu kita harus cukup rendah hati untuk mengerti keterbatasan kita. Artinya apa saudara? Ketika kita sadar kita terbatas, berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Waktu kita sadar kita terbatas, maka kita tidak hidup sembarangan. Waktu kita sadar kita terbatas, maka kita bersikap bijaksana dalam menjalani hidup. Itu adalah hikmat pertama untuk bisa menjalani hidup dengan baik, yaitu sadar akan keterbatasan kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa punya hikmat untuk menjalani hidup dengan baik adalah kita perlu mengandalkan tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Bisa ditampilkan poin yang kedua, mengandalkan tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Saudara, setelah kita sadar bahwa hidup kita terbatas, bukan berhenti sampai kita sadar hidup kita terbatas, apalagi sampai putus asa, sampai menyesali diri, menangisi diri, tidak saudara. Tetapi justru karena kita sadar hidup kita terbatas, maka kita belajar untuk mengandalkan tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Daniel 2 ayat 27 sampai 28a mengatakan demikian. Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, tukang jampi, ahli ilmu gaib atau ahli nujum. Semua hikmat dunia tidak berhasil menyelesaikan. Ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Wah saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kata tetapi itu menyiratkan sebuah kontras yang sangat tajam. Kontras antara ketidakmampuan manusia dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kontras antara kelemahan manusia dengan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Kontras antara pengetahuan manusia yang begitu kecil, yang begitu sempit, dengan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, justru disitulah waktu kita sadar kita terbatas, kita kemudian berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian kita minta Tuhan memimpin kita dan memberikan kepada kita hikmat. Saudara, sistem ekonomi yang dibangun oleh para ahli bisa gagal untuk mewujudkan kesejahteraan kita, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara kita. Amin saudara. Sistem keadilan sosial coba dibangun oleh pemerintah, coba dibangun oleh para ahli, dan semua sistem keadilan sosial itu bisa gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengangkat hidup saudara. Amin.
Karena itu saudara, kita tahu kita terbatas. Kita tahu fasilitas yang kita punya terbatas. Kita tahu kemampuan kita terbatas. Karena itu mari kita datang pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita harus bersikap kepada istri yang sulit dan kepada suami yang sulit. Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, memasarkan produk yang kita jual dengan baik. Kita minta hikmat dari Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kata tetapi tadi sekali lagi menunjukkan kontras yang begitu tajam antara kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan manusia dengan kebesaran Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan ketidakterbatasan Tuhan. Dan ayat 28a tadi memberi kepada kita sebuah informasi penting, saudara. Tuhan itu bukan saja tidak terbatas, tetapi dikatakan di sana, di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Artinya begini saudara, Tuhan itu mau menuntun kita. Tuhan itu mau memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup. Tuhan mau menuntun semua arah langkah dan perjalanan hidup kita. Tapi masalahnya seringkali kita yang bandel, kita yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, kita yang mau berjalan sendiri, kita yang merasa bisa sendiri, kita yang mau hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, maka kemudian kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Saudara, karena itu mari kita belajar, kita mengerti dari firman Tuhan bahwa di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ada Allah yang mau menuntun hidup kita. Saudara, tidak segala sesuatu bisa kita pahami dalam hidup ini. Tetapi di surga ada Allah yang menuntun langkah hidup kita. Amin. Tidak segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan kepintaran kita sendiri. Tetapi di surga ada Allah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Tidak segala sesuatu bisa kita hadapi dengan hikmat kekuatan kita sendiri. Tetapi di surga ada Allah yang memberikan pertolongannya kepada kita. Gereja kita, gereja utusan Pantai Kosta seringkali di awal ibadah mengucapkan votum yang bagus, saudara. Sesungguhnya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kalau pertolongan saudara datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kira-kira siapa yang bisa menghalangi saudara? Tidak ada. Bukan berarti hidup kita selalu mudah, bukan berarti hidup kita akan selalu sukses, saudara. Bukan begitu. Tetapi akan selalu ada jalan keluar, akan selalu ada pertolongan Tuhan, akan ada selalu hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan demikian. Yakobus pasal 1 ayat 5. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara bingung menghadapi istri, menghadapi suami, minta hikmat kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata Tuhan akan berikan hikmat dengan murah hati kepada orang yang memintanya. Saudara bingung untuk keluar dari masalah yang menghimpit saudara hari ini? Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan dengan murah hati memberi kepada kita hikmat supaya kita bisa keluar dari masalah kita. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 mengatakan demikian. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika kapak menjadi tumpul dan mata kapak itu tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang berguna untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, tanpa hikmat kita seperti seperti kapak yang tumpul. Banyak tenaga yang dikeluarkan, tidak ada hasilnya. Pikiran ruwet terus, tidak ada solusinya buat masalah kita. Kapak kita tumpul. Tetapi pengkhotbah mengatakan apa? Yang diperlukan untuk berhasil adalah hikmat. Minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan. Kalau hubungan keluarga saudara sedang tidak baik, minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menuntun saudara apa yang saudara mesti lakukan. Ketika pekerjaan sedang sulit, minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, menuntun kita supaya kita bisa mendapatkan solusi atas masalah kita. Saudara, mari kita belajar membiasakan diri minta tuntunan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seseorang, biasanya Anda ini, kamu ini menerima tuntunan Tuhan itu dalam bentuk apa? Mungkinkah seseorang menerima tuntunan Tuhan secara supranatural? Saya katakan ya. Saya percaya dan kita semua percaya Tuhan sanggup dan Tuhan bisa menuntun kita secara supranatural.
Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa tuntunan Tuhan itu akan diberikan juga dalam hal yang kita alami sehari-hari. Firman Tuhan yang kita baca akan menuntun perjalanan hidup kita. Perjumpaan kita dengan orang lain akan mengarahkan kita pada tempat-tempat tertentu yang merupakan tuntunan Tuhan buat kita. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi tuntunan Tuhan untuk kita. Sesuatu yang kita baca bisa memberi inspirasi kepada kita dan menjadi tuntunan Tuhan buat kita. Jadi Tuhan bisa menuntun hidup kita, saudara, lewat banyak hal, baik itu hal yang kita jumpai sehari-hari maupun hal yang bersifat supranatural. Yang penting adalah kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, kita tidak bandel mau jalan sendiri, tapi kita bersedia rendah hati, minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Saudara, ada hal yang menarik di dalam kisah ini ya. Babel itu dengan pencapaiannya yang luar biasa, dengan semua kemajuan teknologi dan pengetahuan mereka. Dan Daniel hidup di dunia yang seperti itu. Daniel hidup di dunia yang sangat bangga dan sangat mengandalkan pengetahuan dan kehebatan mereka. Tetapi yang luar biasa adalah Daniel ternyata tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun dia hidup di tengah kemajuan teknologi pada zamannya, dia tidak mengandalkan itu semua sebagai andalan utama, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Hari ini saudara punya banyak sumber informasi, ChatGPT, sosial media, ChatGPT kita begitu canggih saudara. Saya pernah mencoba ya, saya upload gambar foto ronsen saudara. Dan ternyata ChatGPT bisa mendiagnosis itu walaupun saya tidak tahu itu betul atau salah. Ya dia sok tahu atau tidak saya tidak tahu. Tetapi itulah kecanggihan dunia sekarang. Dan di tengah kecanggihan dunia itu, di tengah kemajuan teknologi itu, kita belajar dari Daniel. Tetap mengandalkan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Hidup saudara jangan cuma diatur oleh ChatGPT, oleh DeepSeek atau oleh AI yang lain, tapi biarlah hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, hikmat menjalani kehidupan adalah kita harus rendah hati. Itulah yang ketiga, poin ketiga bisa ditampilkan. Bagaimana kita menjalani hidup, kita perlu rendah hati. Saudara, kecenderungan kita apa? Kalau kita sukses, sombong. Kalau kita sukses, lupa kepada orang-orang yang pernah menolong kita. Kalau kita sukses, lupa kepada Tuhan. Tapi Daniel menunjukkan sikap yang berbeda. Dia berhasil, saudara. Dia berhasil menjawab pertanyaan yang sulit dari Nebukadnezar. Tapi dia tidak flexing dan berkata, aku memang orang yang hebat. Tidak, saudara. Daniel bisa saja dinilai oleh Nebukadnezar sebagai orang paling pintar di Babel. Karena dia bisa menyelesaikan problem yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Tapi Daniel tidak mengatakan bahwa aku yang paling pintar. Daniel dengan rendah hati, dia memberikan kemuliaan dan menunjuk kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat itu kepadanya. Daniel pasal 2 ayat 30 mengatakan demikian. Daniel pasal 2 ayat 30. Adapun aku, bisa ditampilkan Daniel pasal 2 ayat 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja dan Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Saudara, di tengah keberhasilan, di tengah sanjungan yang mungkin Daniel terima, dia berkata apa? Bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Daniel melihat saudara, bahwa apa yang dia bisa lakukan itu terjadi karena Tuhan. Dan yang luar biasa begini, dia melihat bahwa apa yang dia bisa lakukan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Karena Daniel berkata, bukan karena aku yang hebat, tetapi karena Tuhan yang ingin memberitahukan sesuatu kepada raja. Berarti begini saudara, Daniel bisa melihat bahwa keberhasilannya itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Saudara, dalam poin ini saya melihat ada dua hal tentang kerendahan hati. Bisa ditampilkan slide berikutnya. Kerendahan hati itu begini saudara. Kerendahan hati itu artinya kita bisa berkata, bukan karena kekuatanku. Ketika saudara sukses, ketika saudara berhasil, saudara bisa berkata, bukan karena kekuatanku, tetapi karena Tuhan yang menolong aku. Ketika saudara bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis, saudara bisa naik jabatan, anak-anak saudara diberkati Tuhan, bisa masuk ke universitas terbaik, maka kita perlu tetap rendah hati dan berkata, semua bukan karena kekuatanku, semua bukan karena kehebatanku, tetapi karena Tuhan.
Yang kedua, kerendahan hati itu berkata begini, saudara, bisa ditampilkan yang selanjutnya. Kerendahan hati itu ketika kita bisa berkata bahwa hidupku adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau aku sukses, tujuannya bukan supaya aku hidup enak sendiri, tetapi kesuksesanku itu merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi dunia ini. Kalau aku diterima di perguruan tinggi yang baik, itu bukan untuk kesombonganku, tetapi supaya aku bisa melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari rencana Tuhan di tengah dunia ini. Ketika aku punya kekayaan finansial yang besar, aku diberkati luar biasa oleh Tuhan, maka seorang yang rendah hati akan bisa berkata, semua ini bukan untuk kebanggaanku, tetapi supaya aku bisa melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari rencana Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, ketika Tuhan ingin melakukan karya dan pekerjaan di tengah dunia, maka yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan pakai kita. Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai saya untuk mengubah dunia ini. Saudara, dunia ini begitu rusak, dunia ini begitu kacau, dunia ini begitu berantakan. Dan kalau kita anak-anak Tuhan, kita bersikap apatis, tidak melakukan apa-apa di tengah dunia ini, maka dunia akan tetap rusak, dunia akan tetap kacau. Rencana Tuhan adalah Tuhan mau angkat kita jadi orang besar, tapi apa yang mau kita lakukan dengan kebesaran kita itu? Tuhan mau memberkati kita, tapi apa yang akan kita lakukan dengan berkat yang kita terima itu? Kalau kita jadi orang besar, itu bukan untuk menumpuk kesuksesan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita diangkat, berhasil, sukses oleh Tuhan, kita harus sadar panggilan kita, dan kemudian kita tahu apa rencana Tuhan bagi dunia ini lewat hidup kita. Dan itu yang terjadi dalam kisah Daniel, saudara. Daniel pasal 2 ayat 47 mengatakan begini, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala ilah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nebukadnezar, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang merasa paling hebat di dunia, dia kemudian bisa dengan rendah hati berkata, Allahnya Daniel itu adalah Allah yang benar. Kenapa, saudara? Karena Daniel di dalam kehebatan dan kesuksesannya, dia sadar bahwa dia merupakan bagian dari rencana Allah, dan rencana Allah itu kemudian terwujud dengan Nebukadnezar yang mengakui kebesaran Tuhan itu. Dan saudara, ketika Daniel membawa kemuliaan untuk Tuhan, ternyata dia dapat bonus. Apa bonusnya? Kita lihat ayat 48 sampai 49. Daniel pasal 2. Lalu raja memuliakan Daniel dan menganugerahinya banyak pemberian besar, serta menjadikannya penguasa atas seluruh wilayah Babel dan kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrah, Mesa dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara bisa melihat urutan peristiwanya, saudara. Daniel rendah hati. Semua bukan karena kehebatanku, semua karena Tuhan. Dan Daniel menyadari bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kemudian karena Daniel dengan rendah hati menyadari bahwa kesuksesannya adalah bagian dari rencana Tuhan, maka rencana Tuhan terwujud lewat hidupnya. Nebukadnezar yang angkuh itu, pemimpin hebat itu, kemudian mengakui Tuhan sebagai Allah yang benar. Dan saudara lihat kelanjutannya tidak berhenti sampai di situ. Tapi Daniel dapat bonus apa, saudara? Dia dijadikan sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel dalam usia muda 20 tahun. Saudara, saya tidak berkata bahwa hidup kita pasti akan terus senang, pasti akan terus di atas, tidak akan menderita. Tidak, saudara. Tapi saya mau katakan begini, ketika kita tahu untuk mengerjakan rencana Tuhan di tengah dunia ini, maka Tuhan juga tahu memelihara kita. Amin, saudara. Ketika kita bersedia terlibat untuk melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan di tengah dunia ini, maka Tuhan juga berkuasa untuk memberkati kita. Ketika kita bersedia melayani Tuhan dan memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan juga berkuasa untuk mengangkat kita, memberkati kita. Seperti janji firman Tuhan bahwa umat Tuhan akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Akan naik dan bukan turun. Itulah yang akan kita alami, saudara. Tentu tidak instan, tidak mudah sekali lagi. Tetapi kita akan mengalami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan tinggi ketika kita punya kerendahan hati untuk bisa menyadari bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara, saya mau tutup pesan firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang raja yang hebat pada abad ke-11 Masehi. Namanya adalah King Canute, yang dia berkuasa di Eropa, saudara.
Dia berkuasa atas seluruh Inggris, Norwegia dan Denmark. Wilayah kekuasaannya begitu luas. Dia adalah orang Viking yang jago perang. Dan ketika dia punya kerajaan wilayah yang begitu luas, maka biasa saudara, kalau orang punya jabatan mulai banyak yang datang, minta proyek, minta jatah jabatan, ingin dapat keuntungan. Dan begitu juga para pembesar-pembesar pada saat itu semuanya mendekat kepada sang raja ini untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tapi raja ini adalah raja yang baik dan takut akan Tuhan, saudara. Maka apa yang dia lakukan? Suatu saat dia kumpulkan seluruh pembesar di istananya itu, yang selama ini menjilat dia, yang selama ini cari muka sama dia, lalu dia ajak mereka semua ke tepi pantai. Dan kemudian Raja Canute, dia menaruh singgasananya di tepi laut, saudara. Dan kemudian dia berkata kepada laut itu, "Hei laut, jangan sentuh singgasanaku ini. Jangan sampai gelombang dan airmu menyentuh kursiku ini." Apa yang terjadi, saudara? Tetap saja gelombang datang dan menyapu kursi singgasana dari sang raja. Maka raja ini berkata kepada semua pembesar yang ikut bersama dia hari itu, "Kalian lihat, aku seorang yang berkuasa, tetapi aku tunduk di bawah kekuasaan sang penguasa alam semesta." Itulah kerendahan hati dari seorang yang hebat, dari seorang yang besar. Hari ini saudara, seberapapun kehebatan kita, belajarlah untuk rendah hati, tunduk di bawah kekuasaan sang penguasa alam semesta, maka Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi. Hari ini pun ketika saudara sedang berada di bawah, sedang punya banyak pergumulan, sedang punya banyak problem dalam hidup saudara, tetaplah dengan rendah hati datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan akan jawab doa kita, dan pada waktu yang tepat Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, "Sampai akhir di hidupku, aku akan tetap menyembahmu." Biarlah ini jadi doa kita ya saudara. Sampai akhir hidup kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan seumur hidup kita. Saudara ada di dunia kerja, pakai itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara ada dalam dunia bisnis, pakai itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Sampai akhir di Amin. hidupku, Kami mau menyembah-Mu Tuhan. ku kan tetap Amin. menyembahmu, Me- melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Tetap percaya kepada Ku Tuhan. tetapkan hati untuk percaya. Kadangkala kita tidak mengerti apa yang kita hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Tapi mari kita tetap Ku setia. memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu
semua bangkit berdiri sama-sama. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami, tapi kami mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, ada tuntunan Tuhan yang akan membawa hidup kami naik dan bukan turun, yang akan membawa kami semakin sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, yang akan membawa kami semakin dekat kepada janji-janji Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka semua, memberikan sukacita di tengah keadaan dunia yang suram ini, memberikan damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ini, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami, karena di sorga ada Allah yang mau menuntun kami, karena di sorga ada Allah yang mau menyatakan kehendak dan rencananya dalam hidup kami, karena di sorga ada Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang lebih besar daripada semua persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sampai akhir